Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua, fungsi kegagalan kumulatif H besar T. Nah, ini gimana cara menduganya? Tentunya nanti akan diduga oleh H topi T. Oh, sebentar. Ini yang ini ya, diduganya dua ya tadi ya, ada dua, yaitu H tilde T dan H topi T ya. Penduganya ada dua. Yang topi yang bawah itu adalah persatuan waktu. Nah, kegagalan kumulatif juga ada dua. Ya, juga ada dua. H topi T dan H tilde T. Oke, bagaimana cara mendapatkan penduganya? Caranya adalah kita mulai dari hubungan antara fungsi kegagalan kumulatif dengan fungsi survival. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Bahwa fungsi kegagalan kumulatif itu adalah negatif dari logaritma fungsi survival. Begitu ya? Ini di pertemuan sebelumnya mengenai hubungan antara berbagai fungsi di dalam analisis survival. Nah, dengan memanfaatkan hubungan ini, ya, dan kita sudah tahu penduga dari fungsi survival, ya, katakanlah misalnya kita pakai penduga fungsi survivalnya itu menggunakan menggunakan dugaan Kaplan-Meier misalnya, ya. Di pertemuan sebelumnya kita ada dua menjelaskan penduga fungsi survival, yaitu life table dan Kaplan-Meier. Katakanlah saya memakai penduga fungsi survivalnya itu menggunakan penduga Kaplan-Meier. Berarti saya punya ini kan, saya punya S topi T. Nah, berbekalkan penduga fungsi survival Kaplan-Meier, maka penduga fungsi kegagalan kumulatif adalah seperti ini. Ya. Jadi tinggal ganti aja gitu ya. Kalau mau mencari penduga kegagalan kumulatif berarti kita tinggal ganti aja fungsi survivalnya dengan penduganya. Ya. Begitu. Oke, dengan demikian karena penduga Kaplan-Meier untuk fungsi survival ini rumusnya adalah perkalian dari mulai ini J ya. Dari mulai interval ke-1 sampai interval ke-K ya. Dari interval ke-1 sampai interval ke-K kita tahu penduga nah, ini ya. Penduganya itu kan NJ dikurangi DJ dibagi NJ. Ya. Mulai dari interval ke-1 sampai interval ke-K. Di mana interval ke-K ini nanti yang berisi T-nya ini. Ya, karena penduga fungsi survival dengan metode Kaplan-Meier rumusnya seperti ini, maka penduga ini ya, penduga hajat kumulatif adalah minus logaritma dari ini ya, dari
Dari ini kan, dari perkalian NJ. NJ min DJ per. Nah, gitu kan. Dengan demikian, nah kita harus ingat mengenai hubungan antara logaritma ya dalam hal perkalian dengan penjumlahan. Saya kasih contoh di sini. Logaritma dari A1 dikali A2 dikali, atau ini aja dulu. A1 dikali A2 itu sama dengan apa kalau mau disederhanakan? Log A1 tambah log A2. Betul. Jadi log A1 jadi tambah ya. Jadi tambah ya. Nah, ini memberikan pola bahwa perkalian apa salahnya? Log dari perkalian AJ untuk J mulai 1 sampai 2 itu sama dengan jumlah. Jadi sigma ya. 1 sampai dengan 2 log A AJ gitu ya. Ya. Ya, perkalian berubah menjadi penjumlahan, tetapi yang dijumlahkan logaritmanya. Nah, sehingga ini berubah menjadi ini. Ya. Jadi H topi T adalah negatif dari jumlah logaritma yang di dalam kurung ini. Paham ya? Oke. Nah, sekarang menurut matematika itu ada pendekatan, ini istilahnya pendekatan. Ya, ini nih tanda sama dengannya kayak gini ya. Itu menunjukkan bahwa ini pendekatan. Jadi logaritma NJ min DJ per NJ itu bisa didekati oleh nilai negatif DJ per NJ. Coba kita lihat. Coba kita lihat ininya apa? Kita lihat di Excel. Stop dulu. Kita lihat ke Excel. Mana Excel? Oke, jadi menurut matematika bahwa logaritma dari NJ min DJ per NJ, gitu ya, itu bisa didekati oleh negatif, gitu ya, negatif, mana negatif? Negatif apa? DJ per NJ. Coba kita lihat. Misal, berarti jangan dulu ke sini. Nah, misalkan di sini ya, saya punya NJ dan punya DJ. Logaritmanya ini kita pakai basis E ya, pakai ln ya, pakai ln. Oke, jadi misalnya gini, misalnya NJ-nya berapa? 10 lah ya.
NJ-nya 10, misalnya DJ-nya 1. Oke, sekarang kita akan hitung ini. Log NJ min DJ per NJ. Jadi logaritma, ya logaritma ini basis, kalau log kayak gini di Excel dia basis ya. Ln artinya. Log dari NJ min DJ berarti A2 min gitu ya, B2 dibagi A2. Gitu ya. Ini hasilnya. Ya. Jadi kalau log NJ min DJ per NJ itu rumus hasilnya kayak gitu. Untuk NJ 10 DJ 1. Sekarang kalau menggunakan ini. Min add DJ berarti B2 per A2 ya. Nah, ini masih agak jauh nih kalau ini. Coba kita pakai yang lain. NJ-nya misalnya berapa? 20 ya. Ini 1. Coba kita lihat hasil. Oke. Coba kita perbesar lagi. 30. 1. Masih jauh ya? Coba kita agak naikkan. 32. Ini agak jauh juga. Kalau 102. Jangan dulu 100 deh, 50. Ini sebentar. Ini kalau pakai learn. Sekarang kalau pakai ini learn ya. Ini learn. Ini adalah learn. Coba saya pakai log. Pakai bilangan dasar 10. Kalau pakai bilangan dasar 10 berarti pakainya log 10 ya. NJ di A2 min DJ di B2 bagi dengan NJ bagi dengan A2. Sama ya. Ini log 10. Ini learn, log biasa, log basis E. Saya ingin membuktikan bahwa dua kolom ini ya, itu nilainya dia mirip gitu. Ya, karena menurut matematik ln NJ min DJ dibagi NJ itu nanti akan mirip nilainya dengan minus DJ per NJ. Gimana caranya? Saya harus menggunakan contoh yang lain. Misalnya kalau 51 gimana? 51. Ini
kenapa yang logaritma 10 dengan logaritma biasa sama nilainya? Ini sih jauh ini. 3, 4, 5, 6, 7, naik terus. Kalau 100, 1, 1000, 10. Oke, saya mungkin harus lihat lagi karena gini. Saya balik lagi ke PowerPoint ya. Saya balik lagi ke PowerPoint di sini. Oke, jadi ini ini adalah ketentuan dari matematik ya. Ketentuan dari matematik bahwa logaritma NJ min DJ per NJ, atau ini mungkin bisa dituliskan kayak gini. Logaritma dari NJ min DJ per NJ itu kan 1 dikurangi DJ per NJ gitu kan ya. Nah, jadi logaritma 1 min DJ per NJ itu bisa didekati oleh minus DJ per NJ. Nah, menurut matematik bahwa logaritma kesalah. Bentar. Hapus. Logaritma 1 dikurangi A, itu bisa didekati oleh minus A. Nah, ini ya. Nih. Jadi, menurut matematika seperti itu. Logaritma 1 minus A itu bisa didekati oleh minus A. Di mana A-nya ini adalah pecahan. A-nya itu harus pecahan, ya. Jadi, antara 0 dan 1. Jadi, katakanlah misalnya logaritma 1 dikurangi 0,2, itu bisa didekati dengan minus 0,2 gitu. Ya. Jadi berarti apa? Logaritma 1 dikurangi 0,2 itu kan berarti logaritma dari 0,8. Logaritma dari 0,8 bisa didekati oleh minus 0,2. Gitu. Syaratnya si A-nya ini pecahan. Oke, jadi menurut matematika seperti itu. Tapi tadi saya menggunakan Excel masih belum terbukti ya. Mungkin ya. Barusan saya nyoba pakai kalkulator, tapi pakai function yang NJ min DJ-nya itu pakainya ln. Itu hasilnya mirip ya? emang mendekati sama. Iya, oke. Jadi pakai ln ya. Ya silakan aja nanti. Karena ini adalah ini buktinya dari matematik ya. Kita tinggal pakai aja. Ya, kita tinggal pakai ya. Mengapa ini seperti ini? Ya ini panjang teorinya ya. Panjang teorinya. Nah, tapi tadi syaratnya si A-nya ini harus pecahan. Oke, jadi dengan menggunakan informasi ini dari matematik, maka kita bisa mengganti yang di dalam summasi ini kan. Nah, ini yang di dalam summasi ini kita bisa ganti. Hasilnya adalah ini, ya. Jadi yang kedua ini pendekatan nih. Jadi H tilde ini ya kumulatif kegagalan kumulatif dengan cara yang kedua itu kan mengganti yang di dalam summasi dengan minus DJ per NJ, kemudian di depannya ada negatif, makanya jadi seperti ini.
Ya. Oke, sekarang apa makna yang kedua? Nah, yang kedua ini ada interpretasinya enak nih kalau yang kedua. Ya. Yang kedua ini interpretasinya apa? Yang kedua ini H besar tilde, itu interpretasinya adalah jumlah dari D1 per N1 ditambah D2 per N2 ditambah terus sampai dengan DK NK. Ya. Nah, di mana si T-nya ini ya berada di interval yang terakhir ini, di interval ke K ini. Nah, makanya yang kedua ini lebih mudah interpretasinya. Mengapa? Karena kegagalan kumulatif ini memang betul kumulatif. Jadi ini, tambah ini, terus sampai sini. Itu kan makna dari kumulatif. Ya. Sedangkan setiap sukunya ini, itu adalah ini kan taksiran kegagalan yang di sini. Ya, taksiran kegagalan yang pertama tadi, versi pertama. Kegagalan di sebuah titik. Oke, jadi ada dua ya, dugaan fungsi kegagalan kumulatif. Yang pertama adalah H topi tilde, memanfaatkan hubungan antara kegagalan kumulatif dengan fungsi survival. Ya, survivalnya menggunakan Kaplan-Meier, maka kegagalan kumulatifnya kita bisa peroleh. Yang kedua, dengan memanfaatkan informasi dari matematik bahwa ada hubungan antara log 1 min A itu bisa didekati oleh min A, ya, dengan syarat A-nya itu harus pecahan. Nah, ini maka kita punya taksiran yang kedua, yaitu kegagalan kumulatif yang kedua, H besar tilde ini. H besar tilde ini malah lebih mudah interpretasinya, ya, lebih mudah interpretasinya. Jadi yang kedua ini memang betul kumulatif. Jadi kegagalan di interval ke-1 ditambah kegagalan di interval kedua ditambah kegagalan di interval ketiga dan seterusnya sampai dengan interval di mana si T itu berada. Jadi interpretasinya yang kedua ini yang H besar tilde adalah jumlah kumulatif dari taksiran peluang mati dari selang pertama sampai selang ke K. Ya. Di mana K-nya itu adalah 1 sampai R, utamanya K ini adalah selang di mana si T yang sedang kita duga ini berada. Oke.